supaya kita mengerti. Kita gak boleh sombong. Kita gak boleh meninggikan diri. Gak boleh ngerasa, oke, saya lebih spesial dari jemaat ini. Saya lebih spesial daripada singer-singer atau pemusik. Langsung dada kita busungin. Enggak. Kita itu cuma bejana tanah liat. Kalau dalam satu ibadah kita memimpin WL dengan sukses, dalam satu ibadah satu tim ini, wah, jemaatnya ibaratnya dilawat Tuhan sampai gelepar-gelepar, ada manifestasi yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Seperti dibilang tadi, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari siapa? Allah. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus ingat itu. Kalau saya bisa, bukan saya, tapi itu kekuatan dari Allah. Siapa kita? Bejana tanah liat. Bapak, ibu, adik-adik semua, saudara-saudari gak lebih spesial dari orang lain. Kita cuma bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu penting banget gak sih? Enggak, sepele. Bahkan ada yang dibuat jamban kalau di luar negeri. Nah, itulah kita. Kita harus sadari. Mau diisi di dalamnya itu harta atau apa, itu semua dari Tuhan. Oke, satu ya. Siapa kita? Worshipper, bejana tanah liat. Kedua, kita siapa? Kita adalah korban bakaran. Ini saya dapat dari seorang worship leader yang luar biasa menurut saya ya. Dia dipakai Tuhan dan Tuhan kasih hikmat ini. Waktu saya dengar, dia bilang, kita itu gak lebih dari korban bakaran. Kenapa kita harus sombong? Di depan ini kita gak lebih dari korban bakaran. Ini mesbah nih ya. Korban bakaran itu diapain dulu? Dipotong dulu. Sakit gak? Sakit. Ada pengorbanan gak? Ada. Mungkin kita di rumah lagi berantem sama istri, terus harus WL, lagi dipotong, mau jadi korban bakaran. Mungkin kita mau jadi singer, tahu ada masalah di kantor, atau anaknya lagi nakal, bandel, ngomong kasar, nyakitin hati, lagi dipotong. Jadi gak lebih daripada korban bakaran. Dipotongnya udah sakit. Dibakarnya sakit gak? Sakit juga. Tapi itulah kita. Berarti pertama kita tadi bejana tanah liat. Kedua korban bakaran. Boleh sombong gak? Gak boleh. Tadi kan ibu ada yang bilang, oh iya kita bawa hadirat Tuhan. Bukan kita yang bawa sebenarnya. Maaf ya ibu ya, saya bukan nyalahin. Ini satu pendapat yang boleh sedikit dikoreksi. Saat kita memimpin pujian, saat kita singer, hadirat Tuhan itu sudah ada. Ini alkitabiah, karena Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir, omnipresence. Sebelum kita minta Tuhan berikan hadiratmu, dia sudah datang. Dia sudah datang 5 tahun ke depan, sudah tahu apa yang akan terjadi di sini. Jadi kalau misalnya kita bilang kita bawa hadirat Tuhan, kira-kira demikian enggak? Mungkin kayaknya kurang tepat karena hadirat Tuhan itu ada. Nah, kita peranannya apa? Sebagai korban bakaran yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Satu tadi bejana tanah liat, kedua korban bakaran. Ketiga, siapa kita? Kita adalah hamba. Pelayan mimbar gak lebih tinggi dari hamba. Di dalam Alkitab pun hamba itu bisa disamakan kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, apa hamba itu adalah budak. Hamba budak itu maksudnya kita serahkan seluruh pemikiran kita. Kita serahkan seluruh kehendak kita ke dalam tangan Tuhan. Saat kita di atas, saat kita dibakar sebagai korban bakaran, kita serahkan itu. Jadi kalau Tuhan mau bawa pujiannya, maksudnya Tuhan mau ngerjain apa, terserah Tuhan. Bukan sesuai pikiran kita. Kadang kita itu terjebak dalam, oh ya minggu lalu Tuhan tuh bekerja luar biasa. Kejadiannya begini. Terus kita mencoba menciptakan ulang di minggu berikutnya, nggak bisa. Kan terserah Tuhan. Makanya kita itu hamba, ngikut aja, manut wae, kata kalau orang Jawa bilang, manut aja, ke kanan ayo, ke kiri ayo, glosor, ayo glosor. Seperti itu. Tadi yang pertama apa? Kita adalah bejana tanah liat. Kedua, kita adalah korban bakaran. Ketiga, hamba. Yang keempat, siapa kita? Ini saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang luar biasa yang denger-dengeran sama Tuhan. Kenapa begitu? Karena ini saya dapat dari istri saya. Tuhan kasih dia hikmat. Pada suatu acara ibadah gitu ya,
Kalau di Jakarta itu kita dikasih uang transport. Jadi pada satu ketika kita berpikir, wah kok perhitungannya si A beda, si saya beda ya. Tapi kan kita melakukan perbuatan yang sama. Saya mulai merasa, aduh ini hak saya dilanggar nih. Itu kan hak saya, hak saya. Kalau secara logika itu mungkin benar, tapi menurut pemikiran Tuhan itu gak benar saudara. Istri saya bilang, kamu gak boleh gitu, kamu siapa? Kamu pelayan. Kita itu pelayan bagaikan keset. Wah benar juga ya. Tadi kita itu bejana, kita korban bakaran, kita hamba, yang terakhir kita keset. Mau diperlakukan sama orang kayak apa, tetap bawa ke Tuhan, terima kasih Tuhan. Nggak dihargain, terima kasih Tuhan. Diledek sama orang, waduh suaranya begini, lu belajar lo nyanyi dong, wah lo apa lo WL lo ini. Makasih Tuhan, manut belajar. Keset, kita tuh nggak lebih dari keset. Kenapa saya share 4 hal ini? Supaya kita nggak meninggikan diri, kita nggak sombong, nggak merasa kita wah gue udah cuma gara-gara satu pertemuan, wah walaupun kita mungkin nggak ngomong dari mulut ya, tapi sombong kita tuh gitu loh. Supaya kita sadar dulu, who are we as worshiper? Gak lebih dari bejana tanah liat, korban bakaran, hamba, dan keset. Kalau keset digini-giniin, kira-kira kalau dia bisa ngomong sakit gak? Digini-giniin, sakit. Tapi bisa protes gak dia? Pernah gak lihat keset di depan pintu protes? Gak pernah. Kita tuh gak lebih dari itu. Oke? Tujuannya supaya kita menyadari kita siapa. Ya, kita bukan artis, kita bukan selebritis, arahan kita bukan itu. Arahan kita, fokus kita adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau di atas itu, saya nggak kepengen saya di atas setelah hari ini saya tadi melayani, setelah saya sharing ini, dilupain juga nggak apa-apa, nggak perlu diingat. Tapi pesennya jangan dilupain. Karena itu dari Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Sasarannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita ingat sebagai pemimpin pujian. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati kita. Bukan maaf-maaf, bahkan menyenangkan hati gembala. Mohon maaf ya ibu ya. Bukan menyenangkan hati gembala. Bukan menyenangkan hati penetua. Bukan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita kenal siapa Tuhan kita. Kita berinteraksi sama Tuhan. Nggak harus dengan cara konvensional. Saya setuju firman Tuhan berkata, kalau kita artikan ya, kalau mau berdoa masuk kamar, tutup pintu, terus kamu berlutut berdoa. Itu benar. Tapi saya melihat lebih jauh. Kemanapun kita pergi berada, komunikasi itu nggak boleh putus sama Tuhan. Saat saya dulu saya ngerasain, saya bersyukur banget. Saya pernah bekerja di Singapura, bukannya sombong ya, enggak. Yang mau saya cerita adalah saat saya harus pulang Batam Singapura, saya sering kali merasakan dan menikmati, bersyukur banget. Di situ saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saat saya lelah, saya duduk di atas ferry, saya cuma berdoa, saya mulai dengerin lagu. Ternyata Tuhan ada di situ. Aku tahu anakku kamu capek seharian. Saya bisa ngerasain Tuhan duduk di samping saya gitu. Dan saya merasa dikasih, tahu-tahu udah nangis aja, tahu-tahu udah wow gitu, yang mungkin saya nggak rasain di gereja. Itu yang maksud saya kita buka lebih. Sambil masak, sambil naik motor, lagi kehujanan, di kamar sendirian, lagi bahkan ini sesuatu yang mungkin perlu pemikiran yang terbuka ya. Saya pernah ada satu kesaksian dari almarhum gembala gereja saya yang dulu. Dia bilang, kalau saya susah berdoa, saya pergi ke kuburan. Kenapa? Kok bisa mikirnya, waduh kok kuburan, ini berdoa sama orang mati? Enggak, karena kan di kuburan sunyi, enggak ada orang ganggu dan dia bisa berdoa. Intinya saat kita mau cari Tuhan, dimanapun tempatnya, temukan saat yang tepat, saat kita sendiri sama Tuhan. Kita buang semua pemikiran, ngomong sama Tuhan, komunikasi. Yuk kita mau buka Hosea 6 ayat 6, dasarnya di situ. Hosea 6 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab aku menyukai kasih setia. Ini kata Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Menyukai pengenalan akan Allah. Sebagai kita tim pemuji, sebagai worshiper, kenalin Tuhan. Kenalin Tuhan supaya saat kita angkat pujian, mengiringmu seumur hidupku. Itu bukan cuma jadi kata-kata yang kosong, tapi bermakna karena kita kenal Tuhan kita. Lewat setiap pengalaman, lewat setiap masalah, lewat setiap problem, kita gak mandang itu lagi sebagai sesuatu ganjalan di hidup kita, tapi memandang itu sebagai tangga naik ke level yang berikutnya, mengenal Tuhan. Gimana kita bisa kenal Tuhan itu baik kalau kita gak ngalamin? Kita bisa berkata, Tuhan selalu menolongku. Benar gak? Kalau ibu gak pernah kesusahan, ibaratnya pernah ngalamin satu kali mungkin sakit, gak ada orang tolong, tahu-tahu udah mau jatuh di kamar mandi berkata, Tuhan Yesus tolong. Kita jadi bisa berkata, Tuhan selalu menolongku. Gimana kita bisa berkata itu kalau kita gak ngalamin mungkin bisnis kita bangkrut. Kok Tuhan saya sudah setia, tapi bisnis saya kok Tuhan izinkan bangkrut. Supaya kita tahu Tuhan selalu menolongku. Jadi kata-kata kita gak jadi kata-kata yang kosong. Setiap pujian kita nyanyikan jadi kata-kata yang berisi. Kita bisa nyanyi, semua orang bisa punya suara bagus, tapi gak punya pengalaman akan lagu itu. Oke, lanjut ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, di luar ini mungkin ada pertanyaan, ntar saya jawab. Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanya, kita lanjutin terlebih dahulu. Kita bukan artis, kita bukan selebritis. Arahan kita bukan itu. Sasaran kita bukan untuk diakui. Sasaran kita bukan buat dapat PK. Sasaran kita bukan buat dapat, maaf yang belum menikah, jodoh atau pacar. Enggak. Bukan melayani Tuhan supaya usahamu berhasil, jangan. Bukan melayani Tuhan supaya sukses, jangan. Itu pemikiran yang salah. Kita melayani Tuhan karena kita kenal siapa Tuhan kita dan kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan supaya lulus kuliah, kamu puasa, kamu melayani di depan, bukan supaya kamu hebat, enggak. Bukan supaya naik kelas. Melayani Tuhan itu lebih bukan supaya kita dapat sesuatu. Melayani Tuhan itu tentang pengorbanan, karena kita adalah korban bakaran. Pengorbanan, berkorban uang, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban segalanya, berkorban perasaan, lagi berantem sama suami harus WL. Saya pernah sama istri saya gitu, kita harus melayani. Waktu itu saya masih berjuang untuk mempunyai hubungan yang baik dengan ayah saya. Saat ini saya sudah dipulihkan, puji Tuhan. Di hari itu saya berantem sama papa saya. Berantem karena hal yang konyol. Papa saya memang lagi struggling dengan imannya. Jadi saya berantem, kepancing, sampai istri saya nangis, kita harus berangkat melayani. Tapi justru di situ saat kita, Tuhan, I surrender all, aku gak punya kekuatan. Gak mundur, aku mau tetap maju dengan kekuatan dari Tuhan. Di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berkorban, pengorbanan. Jangan pernah melayani Tuhan untuk suatu keuntungan. Kalau Anda merasa demikian dan berpikir seperti itu dan tidak mau berubah, berarti tempat Anda bukan di ladang pelayanan. Pelayanan itu berkorban perasaan saat sudah memberikan yang terbaik, dicibir orang. Saat sudah melakukan yang terbaik dengan motivasi yang baik, tetap diomongin di belakang, itu pelayanan. Berkorban, tetap mengucap syukur dan rela. Kenapa harus begitu? Karena Tuhan sudah lakukan lebih dahulu di kayu salib. Dia bisa aja protes loh.
Saya pernah lihat satu image, satu gambar di Instagram gitu. Saat Tuhan lagi pikul kayu salib menuju Golgota. Di atas, di lukisan itu dibikin di atas pasukan malaikat Tuhan sudah dengan perlengkapan senjata lengkap. Siap kalau Tuhan Yesus bilang, tolong saya turun. Mereka langsung, serbu semua manusia di bumi dibantai. Udah siap, mereka udah siap pakai baju jirah, udah siap mau perang nih. Karena kan anak raja di atas segala raja lagi disiksa nih. Tapi Tuhan Yesus tetap tahan, gak mau, dia rela. Kenapa kita harus rela? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah rela. Oke, kita lanjut. Jadi Kak, kalau aku udah sadar semua ini, apa sih hal yang bisa bikin aku menjadi WL yang baik, singer yang baik, pemuji yang baik? Cuma satu, yang terutama. Saya nggak mengecilkan yang hal-hal yang lain ya, misalnya kita latihan, kita punya skill, kita bisa nyanyi dengan baik, enggak. Tapi satu-satunya yang sangat inti, terutama yang kita perlu sebagai tim pemuji dan penyembah, sebagai worshiper adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati untuk diinjek. Kerendahan hati untuk diremehkan, kerendahan hati untuk disepelekan, gak dianggap, kerendahan hati untuk mendengar saat orang lain mengkritik, kerendahan hati untuk belajar menyadari bahwa kita harus terus belajar, kerendahan hati untuk tidak menganggap kita lebih hebat dari orang lain, kerendahan hati untuk gak mengandalkan yang tadi saya bilang pengalaman. Minggu ini kita sukses jadi WL atau singer, minggu depan wah begini caranya, enggak. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh rohnya Tuhan. Kerendahan hati itulah yang membuat kita menjadi seorang pelayan, seorang worshiper yang baik. Kerendahan hati untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, bilang Tuhan aku gak sanggup. Aku gak mau. Kerendahan hati untuk naruh pengalaman kita di bawah kaki Tuhan. Silahkan Tuhan, mau-maunya Tuhan apa, terserah. Kerendahan hati untuk gak membentuk gambaran, oke, kalau hadirat Tuhan hadir itu seperti gini nih. Wah kita ngerasain merinding, terus mulai kejet-kejet, itu hadirat Tuhan, enggak. Kadang orang berpikir demikian. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan hadir tuh gak sebegitu. Kalau kita bisa melihat, kalau ingat saya lupa ayatnya di mana, waktu Elia didatengin Tuhan saat dia ngambek sama Tuhan. Didatengin Tuhan. Tuhan gak datang dalam gempa bumi, hal yang hebat. Tuhan gak datang dalam angin badai, tapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi. Kadang kita merasa oke, hadirat Tuhan ini harus begini nih. Udah kepikirannya begitu, tapi ternyata Tuhan gak begitu gitu loh, bergeraknya gak begitu gitu. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk itu. Sebab kalau kita memiliki kerendahan hati itu, saat Tuhan bilang yuk kita harus puter arah kapalmu, ayo Tuhan silakan, kita bisa begitu. Saat nanti di atas udah siapin lagu, harus tahu ganti lagunya jadi lagu apa, kita bisa bergerak. Kayak tadi di depan tuh saya gak siapin lagu itu tuh, lagu apa tadi yang pertama ya, ibadah pertama? Ya urapan Allah, saya gak siapin itu. Tapi saya dapat impresi, coba bawakan lagu ini di depan. Makanya saya angkat. Saya ngikut aja, ayo manut aja Tuhan, ayolah. Gitu. Kerendahan hati itu yang pertama dan terutama. 2 Korintus 12 ayat 10. Yuk kita buka. 2 Korintus 12 ayat 10. Maaf kalau agak lama dikit ya. Saya coba secepat-cepatnya nih. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini nih yang luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dengan kita rendah hati, kita biarkan Tuhan, aku lemah, aku gak mampu. Biar kekuatanmu bukan kekuatanku. Saat kita serahkan itu, Tuhan akan lakukan
perkara yang kita gak pernah pikirkan. Itu. Jadi pertama yang terutama tadi apa? Supaya menjadi worshiper, pemimpin pujian atau singer yang berhasil apa? Kerendahan hati. Harus diingat, jangan pernah lupa. Kerendahan hati gak mengandalkan pengalaman dan kekuatan sendiri. Bagaimana orang bisa berani berkata, karena gue nih, karena tim pemusik nih, karena WL-nya nih, semalam sukses. Gak bisa, semua Tuhan yang bikin. Kita tuh cuma bejana, gak bisa apa-apa. Akhir-akhir ini lagi ada polemik ya. Apa namanya, saya gak menjelekan orang itu ya maksudnya. Lagi ada polemik bagaimana musik rohani masuk dalam dunia komersil. Saya sama istri saya sempat tukar pikiran dan saya merasa gak mungkin bisa musik rohani masuk dalam dunia komersil. Bagaimana mungkin hikmat yang kamu dapat dari Tuhan terus kamu nganggap itu hak kamu? Bener gak? Siapa yang kasih hikmat buat kita bikin lagu? Siapa yang kasih hikmat buat kita bermusik? Siapa? Tuhan. Saya gak ngomongin orang dunia. Orang dunia di luar ya, dunia bukan beda. Dunia sama Tuhan tuh beda. Hidup bersama Tuhan. Bagaimana mungkin? Kok yang dapat dari Tuhan terus kamu menuntut itu hak kamu? Enggak. Kita tadi siapa? Bejana tanah liat, keset, hamba. Kan semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat membanggakan diri kalau semua dari Tuhan? Hanya Tuhan yang ngerjain, bukan kita. Hadirat Tuhan, namanya aja hadirat Tuhan. Yang berdaulat siapa? Tuhan. Bukan kita, bukan gara-gara kita. Wah, kita turunin dari surga, hadirat Tuhan di tempat ini. Enggak. Mau-maunya Tuhan aja. Apa selalu ada saat kita lagi ngomong ini hadirat Tuhan ada di tempat ini? Ada. Tuhan kan Allah yang maha hadir. Benar gak? Di diskotik ada hadirat Tuhan? Ada. Dan saya bukan sesat. Karena jelas kita ngomong Tuhan itu omnipresence. Cuma orangnya ngerasain gak? Enggak. Karena pikirannya sudah dibutakan. Gitu loh. Di kamar mandi saat Anda mandi ada hadirat Tuhan? Ada. Kadang ada orang bilang, wah ini WL ini gak ada hadirat Tuhan nih. Ini pemimpin pujian ini, singer ini gara-gara dia gak ada hadirat Tuhan. Mohon maaf saya berani bilang itu pendapat yang sesat. Maaf. Kenapa? Karena hadirat Tuhan milik Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mau hadir. Kalau kita gak ngerasain, yang salah kira-kira Tuhan apa kita? Kita. Saya dapat ini dari satu hamba Tuhan yang luar biasa namanya Stephen Pertik. Dia bilang worship itu adalah suatu keputusan. Oke, dicatat. Worship itu, penyembahan itu adalah suatu keputusan. Bukan karena kamu datang di KKR. Bukan karena kamu udah baca firman Tuhan 50 kali dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Enggak. Tapi satu keputusan, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seturut perkataanmu. Saat itu gitu loh. Jadi kita gak bisa ngambil kebanggaan apa-apa di dalamnya. Oke. Sebelum saya sampai pada poin yang terakhir, ada pertanyaan sejauh ini? Boleh loh, jangan takut tanya loh, boleh tanya loh, pasti ada lah di pikirannya mau nanya apapun. Silahkan, silahkan. Ibu mau bertanya ibu? Ibu siapa namanya? Yang pakai kacamata, iya? Atau bapak mau bertanya boleh? Nggak apa-apa, biar kita tidak sesat di jalan, jadi kita bertanya. Mau menyanggah pernyataan saya juga boleh. Wah, kakak atau bapak kok pernyataannya begitu ya, menurut saya begini, boleh, ayo silahkan, gak apa-apa, saya gak ada masalah. Oke, bila tidak ada pertanyaan kita lanjut. Mana? Iya, silahkan ibu. Yang pengalaman hari ini dari bapak, tadi ada pujian, yang pujian muncul di luar dari yang sudah dilatih. Iya, bagi kami, saya masih ya termasuk yang awam. Jadi kalau itu berarti mengalir ya sesuai dengan
apa yang Tuhan kasih di dalam Betul. hati kita. Maksud saya ini bukan sesuatu yang permanen ya Pak ya, karena itu menurut aku agak-agak riskan begitu ya, apalagi lagu yang misalnya Tuhan taruh di hati kita yang belum dilatih, kita nggak tahu apa chordnya gitu ya, mesti kalau tadi kan masih satu chordnya ya. Jadi mungkin untuk kalangan yang sudah ini ya Mas ya, yang sudah mahir begitu ya Pak ya. Jadi maksudnya bisa nggak itu diterapkan begitu ya Pak ya? Di dalam pelayanan kami sebagai worship leader, saat Tuhan kasih satu lagu nih, sementara chordnya agak beda, belum dilatih juga. Gimana caranya tuh? Jadi begini, kembali lagi saya balikin ke akarnya gitulah. Kita harus memiliki dulu pengenalan akan Tuhan. Itu jelas, saya nggak bilang saya mengenal Tuhan ya dengan lebih hebat dari yang ada semua di tempat ini. Bahkan mungkin saya masih perlu lebih belajar dari Bapak Ibu sekalian tentang mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu bagi saya. Tapi yang jelas, yang absolut dan mutlak, pertama kita harus kenal Tuhan. Kita harus miliki hubungan yang baik. Dan kita harus sadari, Roh Kudus itu, pimpinan Tuhan itu nggak bekerja asal. Kayak tadi pujian yang tadi, itu semua pasti tahu. Roh Kudus itu selama saya jalanin nggak pernah ngasih lagu yang orang nggak tahu gitu loh. Yang justru malah memalukan, berantakan, enggak. Intinya adalah peka atau enggak. Karena saat kita peka, saat saya itu masih belajar peka. Karena saya juga suka dablek, gak peka, gak denger, maunya sendiri. Tapi dari apa yang saya alamin saat saya peka, gak pernah tuh alurnya tuh ngaco kemana-mana, gak pernah. Kita harus sadari Roh Kudus itu tertib. Dia gak pernah bikin kegaduhan, gak bikin berantakan. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, saat kita lakukan, itu akan memuluskan Tuhan mau bekerja gitu. Begitu maksudnya. Jadi kembali tadi harus diingat, bukan lagu yang kita mau ya. Kan tadi bukan lagu saya itu sebenarnya. Tapi saat saya lagi duduk di sini, tahu-tahu Tuhan bicara, nih lagu ini, tolong pakai. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu. Mungkin bukan buat yang ini tadi online juga kan? Iya. Mungkin bukan buat yang di sini, yang di rumah. Itu tujuannya kenapa kita harus peka. Ada lagi Ibu? Iya. Kalau itu puji Tuhan ya, lagu yang sudah familiar gitu ya. Maksudnya untuk kami nih jangan sampai ternyata seperti Bapak yang sudah menyampaikan bisa juga gitu ya, rupanya lagu yang muncul tuh lagu yang susah gitu. Jadi buat kami nih jangan sampai ya benar-benar harus mengalir bersama dengan Tuhan lah ya. Dan perlu hikmat juga Pak ya. Betul. Kan? Kalau kita kasih lagu yang baru memang kita sendiri yang hafal, jangan juga gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya tuh tricky ya. Apa tricky itu apa ya? Apa sih namanya ya? Riskan benar bahasanya. Makanya tadi saya tekanin, kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan sungguh-sungguh. Pengenalan bukan hanya sekedar kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis, tapi kita kenal, kita paham. Kita bukan sekedar sampai pada merasa atau baper bawa perasaan, tapi rasa itu sendiri kita tahu gitu loh. Kita tahu Tuhan mau apa. Makanya saya tadi nggak bilang, saya nggak bilang ini pemilihan lagu sulit begini segala macam. Penekanan kembali kepada kenalilah Tuhan. Kita belajar peka. Kembali lagi, kan tadi Ibu takutin, ntar lagunya nggak tahu gini, mungkin malah jadi nggak pernah dilatih musik. Hampir pasti. Kenapa saya bilang hampir pasti? Karena saya suka nggak denger-dengeran juga, masih belajar gitu ya. Dalam sekian banyak saya dengar sama Tuhan, nggak pernah ngaco. Karena kayak apa ya? Saat kita ini jalannya Tuhan ini nih. Saat kita berjalan di situ, nggak usah khawatir, ntar jalannya bener. Tapi kembali lagi, bukan tentang lagunya sebenarnya, tentang dengar-dengaran sama Tuhan, tentang taat, tentang kenalin suara Tuhan. Itu butuh proses kok. Kan saya bilang juga saya masih belajar. Bukan saya udah expert di situ, enggak. Saya juga masih belajar. Saya ini kalau kata istri saya, kamu itu orang yang dablek banget. Kamu tuh orang yang dablek, nggak mau dibilangin gitu.
Saya aja masih perlu belajar banyak gitu. Apa bisa udah menjawab pertanyaan Ibu? Ya, Oke, terima kasih, intinya Pak. pengenalan akan Tuhan. Intinya itu. Ada lagi? Sebelum saya lanjut poin yang terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Saya bisa lanjut ya? Oke? Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya di sini kembali lagi saya hanya mau sharing saja, tidak mengupas secara teknik. Nanti secara teknik akan dikupas sama istri saya yang memang lebih menguasai atau sama Velia juga yang lebih menguasai dari saya. Oke. Saya akan untuk yang terakhir ini banyak ditanyakan sama orang sebenarnya. Kak Mesak atau Mesak, Pak Mesak, menurut Bapak lebih penting hati atau skill? Pasti pernah bertanya-tanya deh bapak-bapak ibu-ibu di sini. Penting mana sih hati atau skill gitu ya? Jadi saya belajar ini juga mengenai hati atau skill ini gitu loh. Dua-duanya berjalan bersamaan. Hati dan skill berjalan bersamaan. Saat kita memiliki hati untuk melayani, harusnya kita juga mau mengembangkan diri kita supaya kita memiliki skill yang mumpuni untuk melayani. Sedikit kesaksian. Di gereja saya yang dulu mengenal prinsip ini, yang penting hati melayani. Yuk semua yang penting hati, yang penting hati. Adalah, bukannya saya mau ngejelekin dia ya. Adalah teman saya ini seorang drummer. Saat dia pertama melayani sebagai drummer di gereja, dia hanya tahu musik ballad. Mau nyanyi lagu cepet, musik ballad. Mau nyanyi lagu lambat, musik ballad. Apapun lagunya, musiknya ballad. Gitu. Seminggu, sebulan, setahun, oke lah. Yang penting hati. Tapi bagaimana kejadian kalau sudah 5 tahun tetap aja taunya musik ballad. Semua lagu mainnya musik ballad. Kira-kira hatinya di mana? Masih masuk di akal nggak yang penting hati itu? Enggak. Saat kita punya hati, kita mau berkorban. Kayak tadi saya bilang kan, intinya berkorban. Melayani berkorban waktu, berkorban uang. Ayo suara saya fales, saya korbanin uang saya belajar kursus. Aduh main gitar saya meletot-meletot, saya korbanin uang saya dan waktu saya. Oke, saya punya anak tapi saya punya istri, suami. Ya atur waktunya buat belajar. Kita harus miliki spirit of excellence, roh yang sempurna gitu, roh akan kesempurnaan. Apa bahasa Indonesianya ya? Pengen memberikan yang sempurna untuk Tuhan. Memang kita akan selalu kurang. Tapi kita berusaha, bukankah kita sedang mengejar ke arah situ, bukan? Menjadi semakin hari sempurnakan supaya semakin serupa dengan Kristus. Kita harus miliki itu. Spirit of excellence. Belajar jadi lebih baik. Tadi kan kerendahan hati untuk mendengar. Saya belajar tentang kerendahan hati dari teman-teman saya yang luar biasa yang ada di sini. Dari Philip, Velia, juga ada teman-teman di gereja. Awalnya saya suka ngotot. Oh ya maunya begini nih WL, ya Philip ya. Harus begini nih WL, ngulangnya begini-begini. Sok tahu gitu. Sampai akhirnya Tuhan pakai mereka untuk bicara kepada saya. Dan saat saya renungin, oh iya benar Tuhan ya, saya merendahkan hati saya. Memang saya harus belajar, berani ditegur. Jadi skill sama hati itu harus bareng. Nggak boleh cuma satu. Kita punya mimpi nonton nih Hillsong. Wah keren banget. Tapi kita nggak mau berkembang ke arah itu. Kita lihat symphony worship. Aduh sih suaranya si Kak Pasha nih. Wah bagus banget. Aku pengen nih suaranya kayak gini. Tapi kita nggak mau ambil waktu buat belajar. Dan terus memberikan alasan. Aduh aku sibuk. Aduh aku gak ada duit. Aduh aku udah terlalu tua buat belajar. Saat hari ini saya berani bilang belajar itu lebih mudah daripada dulu. Dulu saya belajar main drum gitar harus beli kaset, cari di Cikini. Beli itu CD, harus belajar. Sekarang kita tinggal di rumah, ceklik buka YouTube. Wah ada Indra Aziz ya, Nia ya. Guru vokal, salah satu guru vokal terbaik di Indonesia. Kita bisa tonton latihan do re mi fa sol, nggak harus bayar, beli pulsa aja. Kita mau belajar dari WL terhebat siapa yang di dunia yang kita ngerasa wah ini keren banget,
Tinggal buka YouTube, oh perhatiin caranya begini, oke. Dia saat nada tinggi begini, oke. Intinya adalah mau berkorban atau enggak. Hati dan skill harus berjalan bersamaan. Enggak bisa enggak. Dua-duanya harus jalan bareng. Kita mau kasih yang sempurna buat Tuhan. Kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan. Oke, sampai di sini, ini poin yang terakhir. Ada pertanyaan? Ayo, saya nunggu nih pertanyaan nih. Ada yang mau bertanya ya Ibu? Silahkan. Selamat siang. Siang Ibu. Saya mau nanya. Maaf, ini Ibu atau... Oh udah Ibu, berarti saya nggak salah ya. Ntar masih gadis saya panggil Ibu marah nanti. Tante aja nggak apa-apa. Oh tante boleh. Oke, ya silahkan. Gini, kan di kayaknya setiap masa ke masa tuh gereja tuh worshipnya tuh selalu berubah ya. Iya. Entah mungkin dari tahun-tahun lalu simfoni musik, Ya. semua kiblat ke situ. Terus sempat ke Hillsong, Ya. semua ke situ. Terus sekarang kayaknya kalau nggak NDC, JPCC. Ya. Iya. Kalau menurut Bapak, Ya. Bapak apa Bapak Mas? benar, Oh, Bapak. Kan istrinya udah ada di Oh sini. iya. Iya. Menurut Bapak, hal itu gereja tuh perlu gak sih apa sih namanya ya, ikutin gitu. Kadang-kadang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jemaat pada pindah ke JPCC, Ya. kan? Karena seru nih ibadah di JPCC, musiknya asik gitu, Ya. khotbahnya cepet Ya. dan ya gitulah ya. Ya. Atau yang kemungkinan kedua, jemaatnya memang orang yang monoton. Oke. Jadi mungkin, ini apaan sih? Harus lompat-lompat gitu loh. Kalau menurut Bapak sendiri, harus menyesuaikan atau kita tetap di situ? Oke. Karena refer ke yang tadi Bapak bilang, kita harus upgrade skill Benar, kita, upgrade kemampuan kita. Itu karena bukti cinta kita pada Tuhan, Betul. ya kan? Nah, menurut Bapak gimana deh? Kalau menurut saya kita harus sadari satu hal dulu. Oke, gereja itu dari mulai pertama gereja awal saat zaman para rasul sampai dengan hari ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Kenapa? Salah satu karakter Tuhan, Tuhan itu dinamis. Tuhan bergerak sesuai zaman. Tuhan bergerak sesuai zaman. Tentunya dengan hikmatnya Tuhan sendiri. Nggak ngasal Tuhan, dia bergerak, dia berubah, dia izinkan ada symphony worship, dia izinkan ada JPCC, semua dengan hikmatnya Tuhan ya. Kalau tadi Ibu nanya gimana ya, ada iklan dulu nih. Oke, gimana kita harus ikut atau enggak? Kembali lagi ke yang saya kupas di awal. Pengenalan akan Tuhan itu penting banget. Saat kita kenal Tuhan, kita bisa tanya kok, Tuhan saya harus bergerak kemana ya? Saya harus bikin apa? Ikutin itu enggak? Atau ikutin ini enggak? Karena enggak semuanya harus diikutin kok Ibu. Enggak harus. Tapi apa yang Tuhan bilang kamu bergerak, itu harus dikerjakan. Gitu. Kita harus belajar Tuhan itu dinamis dan kreatif. Dalam setiap musim Tuhan tahu apa yang harus dibikin di situ. Karena Tuhan udah ada di sana. Gitu. Kembali lagi kita minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih hikmat dan jangan membatasi diri kita menutup. Aduh menurut gue yang benar gini, jangan. Menurut Tuhan, Tuhan maunya apa? Terus kembali lagi yang kedua. Kalau tadi lagu NDC, lagu apapun itu semuanya, kita harus ingat ini ya, jangan lupa. Itu gak lebih dari sekedar instrumen, alat. Lagu itu hanya alat. Yang Tuhan lihat itu bukan lagunya sebenarnya. Tapi hati kita, hati yang kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mau menjadi korban bakaran. Lagu itu hanya sekedar instrumen, gak lebih. Hanya instrumen, gak lebih. Mau pakai lagu siapa saja, kalau kita sudah bawa sama Tuhan, Tuhan suruh kita bawakan, bawain, gak apa-apa. Tapi kita bawa sama Tuhan dulu. Soalnya ada bedanya antara maunya kita sama maunya Tuhan. Itu. Oh iya, saya barusan dapat diingatkan sama istri saya.
Gimana Ibu? Sudah jelas? Cukup jelas. Jadi kembali lagi tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Saat ini juga saya ngomong ini. Kalau saudara merasa ini kayaknya nggak benar, tanya Tuhan. Saya ini banyak kekurangan. Saya banyak nggak benernya juga. Tapi yang paling benar dan sudah pasti benar siapa? Tuhan. Miliki pengenalan yang benar. Terus ada satu lagi nih sebelum saya tutup. Ini penting banget. Berapa di sini yang pernah ngalamin berasa apa ya? Bahasanya keder itu apa ya? Minder, bingung, maksudnya kayak ciut gitu hatinya gitu. Saat WL atau singer minder ya itu. Saat WL atau singer tiba-tiba jemaatnya nggak ada respon. Siapa sih ini pernah ngerasain gitu? Siapa? Ibu juga pernah ngerasain? Selamat, Anda sukses jadi WL yang baik. Nggak apa-apa. Kalau kita bicara tentang, kadang kita bertanya-tanya pasti, aduh Tuhan ini kok kayak basi banget ya. Saya WL basi banget, jemaatnya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kembali lagi seperti tadi saya kupas, kita sudah terlalu mengotak-ngotakan Tuhan hadir, Tuhan bekerja itu sesuai di pikiran kita. Hanya karena satu momen dimana kayak tadi, wah ada orang lumpuh bangun, berdiri, orang buta melihat, orang kanker sembuh, orang HIV AIDS sembuh. Tuhan gak bekerja seperti itu. Tadi seperti kembali lagi yang saya bilang saat Tuhan datengin Elia. Tuhan gak datang di angin badai, Tuhan gak datang di gempa bumi, Tuhan datang di angin sepoi-sepoi. Malah justru saat itu tuh Tuhan lagi beginiin hati orang yang diem itu. Kita gak akan pernah tahu. Kayak ngomong mengenai hadirat Tuhan, mengenai Tuhan bekerja apa enggak. Tuhan Yesus pasti bekerja dalam setiap ibadah. Karena ibadahnya punya siapa? Punya Tuhan. Kamu mau lihat atau enggak bukan urusannya Tuhan. Emang kamu bisa lihat isi hati orang? Nggak bisa. Karena Tuhan itu bekerja semaunya Tuhan, tapi Tuhan nggak bekerja ngasal. Mana kamu tahu orang yang tadinya diem-diem begitu sampai di rumah, karena dia dengerin pujian penyembahan, dia lagi ngerenung, tahu-tahu dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Di rumah. Kita itu salah satu kerjaan kita sebagai selain sebagai korban bakaran ada satu lagi. Kita itu menabur benih. Kita masukin saat kita angkat pujian, penyembahan, kita masukin benih. Yang memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Kita mau menuai atau enggak bukan urusan kita. Urusannya siapa? Tuhan. Jadi kalau saat kamu pimpin pujian, saat kamu singer, jemaatnya biasa-biasa aja. Tuhan bekerja pasti. Kamu ngerasain, ya enggak harus ngerasain juga. Mungkin saat itu lagi angin sepoi-sepoi tuh yang Tuhan bikin. Tapi kalau angin sepoi-sepoinya Tuhan itu bermakna gak? Bermakna. Angin sepoi-sepoinya Tuhan itu luar biasa banget. Tuhan gak perlu bekerja dalam badai. Tuhan gak perlu bekerja sama hal-hal yang luar biasa. Gak perlu. Gitu. Buat menutup mengenai hal ini saya kasih satu cerita. Jadi ceritanya adalah dua deh. Satu cerita ya. Jadi ceritanya adalah seorang hamba Tuhan. Dia diutus ke Afrika. Kalau misalnya saudara dengar omongan saya, mungkin saudara mikir nih Tuhan ada-ada aja. Dia diutus ke tengah hutan, saudara. Setiap hari dalam waktu berapa belas tahun atau berapa puluh tahun saya lupa. Dia harus berkhotbah, Tuhan suruh dia berkhotbah di tengah hutan, gak ada orang. Berkhotbah aja terus. Setiap hari, every day, setiap hari dia berkhotbah. Menurut Anda konyol nggak? Konyol banget. Kalau yang nggak memahami konyol, ngapain sih Tuhan suruh saya khotbah di tengah hutan? Ngapain sih Tuhan suruh saya nyanyiin lagu ini gitu? Kan saya maunya lagu ini, lagu yang lain yang saya lebih suka gitu. Tapi kalau yang Tuhan yang bekerja, kita nggak pernah tahu. Jadi selama belasan tahun dia setia, dia menabur. Dia berkhotbah di tengah hutan itu. Bahkan anaknya sama mikir, nih papa gila ya khotbah di tengah hutan. Sampai satu ketika dia sakit dan harus balik lagi ke Inggris. Singkat cerita pulanglah sama anaknya ke sana di Inggris. Setelah sekian lama si pendeta ini udah meninggal. Terus adalah suatu kebaktian yang besar
Di sana yang khotbah seorang kulit hitam. Dengan luar biasa berapi-api, dengan wah di semua jemaat Tuhan. Selesai ibadah. Jadi cerita si anaknya yang pendeta tadi ada di situ. Selesai ibadah, dihampirinlah si anak ini. Bu, ibu mengenali saya enggak? Enggak, kamu tuh siapa? Ibu saya bersyukur waktu dulu di tengah hutan setiap hari Bapak Ibu berkhotbah. Setiap hari pula saya dengerin di tengah hutan itu. Dan Tuhan jamah saya sehingga saya jadi ada seperti saat ini. Jadi kalau saat kita pimpin pujian gak ada apa-apa, biarin aja. Itu Tuhan lagi kerja, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Saat kita udah punya hati yang lurus, kita udah berserah sama Tuhan, datang sama Tuhan, kenal Tuhan, kita lakukan itu. Jalanin aja. Gak ada masalah. Karena hasil akhir milik Tuhan. Oke. Sampai di sini yang saya sharing, semoga semua menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya saya serahkan sama Velia sama Nia. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu tegang ya. Ini kita mau sharing-sharing aja. Walaupun nanti saya mau bawain soal teknik, saya juga bukan saya jangan lihat saya sebagai kayak oh ini hebat nih, enggak. Jadi kita sama-sama belajar aja. Oke. Yang pertama kali yang kita butuhkan tuh kalau sebagai seorang, kita kan nyanyi, jadi kita seorang penyanyi ya. Mau itu WL, mau itu singer, kita penyanyi. Yang dibutuhkan itu apa? Suara, oke. Suara itu kita pakai, itu biasanya kalau di sini saya mau tanya dulu ya. Langsung nyanyi, langsung latihan, langsung main, atau gimana? Ada yang bisa kasih tahu? Habitsnya aja di sini, kebiasaannya di sini seperti apa? Latihan, berarti kan langsung nyanyi. Oke. Yang paling penting yang kita harus ketahui adalah kita harus yang namanya pemanasan atau warming up dalam bahasa Inggris. Dalam pemanasan ini ada dua hal, yaitu fisik, dan juga pemanasan vokal. Jadi kalau kita biasanya ibadah di sini kan tadi yang pertama jam 8 ya. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di sini semua bangun jam berapa? Jam 5, ada yang jam 6. Mungkin ada juga yang jam 7 mungkin kan? Bisa aja kan kalau kesiangan bangun jam 7. Aduh ternyata jam 7 nih. Wah udah mandi cepet. Suaranya masih masih kayak gini suaranya. Suara bangun tidur ya kan? Terus langsung nyanyi. Kira-kira apa yang terjadi nih sama suara? Serak kan? Kalau suara serak tuh adalah indikasi dari apa? Indikasi dari suara kita tuh nggak siap. Suara kita belum panas satu. Terus yang kedua suara kita udah agak-agak mau cedera nih. Kalau udah serak-serak udah gitu-gitu terus. Itu udah nggak enak tuh. Nah itu udah tanda-tanda. Berarti kita udah salah dari awal. Makanya yang paling penting sebelum kita nyanyi, kecuali nyanyi di kamar mandi ya. Kalau nyanyi di kamar mandi kita nggak perlu warming up. Kita perlu yang namanya warming up physical dan vocal. Oke. Warming up physicalnya tuh kayak gimana sih? Saya ajarin. Physicalnya tuh gampang banget. Bapak Ibu Saudara boleh duduknya tegak, jangan senderan. Oke? Saya butuh ini deh, butuh ada contoh juga di sini. Boleh ada yang mau sukarela maju, 3 orang aja. Boleh maju? Yuk boleh, siapapun. Yuk, come on, move. Yuk cepet yuk, mari. Siapapun, boleh, siapapun. Ada 3 orang, ayo, 3 orang. Di sebelah sini aja boleh. Sebelah sini. Satu lagi, yuk, satu lagi, yuk. Ayo, jangan malu. Oke, kita jangan senderan ya. Duduknya tegak. Nah, yang pertama itu kita
warming up kepala. Saya pernah satu waktu nyanyi di sekitar pagi gitu ya. Saya harus nyanyi nada yang tinggi banget. Jadi nadanya itu dari rendah ke tinggi sekali. Terus leher saya nih langsung tegang, sakit banget. Itu karena saya nggak pemanasan. Nah, pemanasan ini penting banget. Kita nengok ke kiri, terus kita putar ke bawah ke kanan, seperti ini. Jangan ke belakang ya. Jadi nggak boleh kita gini, nggak boleh. Karena kalau ke belakang itu nanti kita ada masalah di belakang. Jadi cuma boleh ke bawah. Balik lagi. Oke, kita lakukan 10 kali. Yuk kita lakukan sama-sama ya. Siap? Nengok ke kiri. 1, 2, 3, 4. Terus lanjut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Seperti itu. Dilakukan 10 kali. Kalau sudah kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu area pundak. Ini area pundak juga nyambung ke area leher belakang kita. Pundaknya kita majuin ke depan seperti ini. Sama 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, setelah ke depan, kita ke belakang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pasti akan berasa lebih rileks, ya kan? Nah, setelah itu kita boleh rentangin tangan begini. Geser ke kiri sedikit. Kanan, sekali lagi. Oke. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya otot-otot kita nggak tegang. Kita rileks, semua ototnya jadi rileks. Saat kita nyanyi kita nggak tegang. Oke. Boleh duduk kembali, terima kasih. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke warming up vokal. Nah, warming up vokal yang pertama kali, kita jangan nyanyi dulu. Jadi kita yang paling mudah dulu, itu adalah humming. Humming itu adalah bersenandung. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh humming lagu apapun boleh, tapi jangan terlalu sebentar. Misalnya nyanyi lagu semua baik. Nah, nyanyikan dari awal sampai belakang. Ulang lagi dari awal sampai belakang. 2 kali putaran. Seperti itu. Setelah humming, nah ini yang sedikit susah ya. Ini saya harus buka masker. Bapak Ibu Saudara boleh lakukan, tapi ini karena kita lagi COVID juga jadi hati-hati ya. Kalau memang mau lakukan di dalam masker boleh, tapi nanti di rumah boleh lakukan. Jadi ada yang namanya lip trill. Nah ini juga penting. Lip trill itu mirip humming, kita seperti bersenandung, tapi kita mulutnya itu jadi misalnya contohnya lagu Semua Baik. Kalau misalnya muncrat nggak apa-apa, kan di rumah atau pakai masker. Misalnya berhenti di tengah jalan nggak apa-apa, lanjut lagi. Sama, 2 kali dari depan ke belakang, depan ke belakang. Nanti boleh dicoba yuk dari chorus aja, dari ref. Boleh dipakai maskernya semua supaya aman. Coba. Jadi kalau kita ngerasa agak gatel ya, memang itu tujuannya. Jadi 2 hal tersebut yang
tadi humming dan lip trill itu penting sekali. Kalau misalnya kita nggak ada waktu nih, misalnya, aduh udah telat banget nih misalnya, ya udah kita humming dan lip trill aja cukup. Tapi kalau kita punya waktu, kita latihan dari awal kayak tadi physical, terus yang kedua latihan humming dan lip trill, dan juga latihan yang satu ini. Nah, yang latihan satu ini itu adalah kita latihan artikulasi dan latihan nada. Oke, kita startnya dari A, ujungnya sampai nanti ke A lagi. Oke, semua ma, naik. Naik. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Boleh pakai head voice kalau sudah nggak sanggup. Naik lagi. Ini di mana? Udah di mana? Sekali lagi. Oke, ini di mana? A, oke. Jadi kita startnya dari A, semua laki-laki dan perempuan sama. Startnya dari A rendah, kita naik setengah sampai ke A lagi. Oke, mama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita mi me ma mo mu. Itu sama. Tapi kalau mi me ma mo mu, kalau tadi mama kan do re mi fa sol fa mi re do. Kalau mi me ma mo mu kita rata. Jadi contoh A. Mi me ma mo mu, naik. 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 Mi me ma mo mu. Oke, seperti itu. Lanjut sama dari A ke A, setengah. Oke. Kalau yang mau catat boleh catat. Nah, selanjutnya itu tadi warming up kita. Jadi kalau digabung semuanya itu di total sekitar 7 menit lah. 7 menitan. Nah, itu kalau misalnya kita punya waktu, kita sebelum latihan atau sebelum pelayanan, kita bisa lakukan itu. Kalau misalnya mau lakukan di rumah boleh masing-masing, atau misalnya mau bersama-sama di sini, rame-rame semua boleh juga. Nah, terus yang terpenting juga apa? Adalah pernafasan. Nah, biasanya kalau misalnya yang saya lihat ya sebagai pengajar, yang saya lihat kalau misalnya seseorang bernyanyi, terkadang ini kalau yang masih awam ya, terkadang mereka masih menggunakan pernafasan paru-paru. Bukan nggak boleh, pernafasan paru-paru itu boleh. Tapi pernafasan paru-paru itu kapasitasnya kecil. Misalnya contoh segini misalnya. Jadi misalnya kalau nafas paru-paru kan cuma, jadi indikasinya tuh bahu kita naik. Itu berarti kita pakai paru-paru. Gitu. Oke. Nah, itu kecil. Makanya kita penyanyi biasanya tidak pakai paru-paru. Kita biasanya pakai pernafasan diafragma karena paru-parunya akan mengembangnya lebih besar. Jadi misalnya kalau yang segini doang tadinya pakai pernafasan paru-paru biasa. Kalau yang diafragma kita bisa segini. Misalnya lagunya contohnya Silent Night gitu. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child.
Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Panjang banget kan? Oke, itu karena pakai pernafasan diafragma. Tapi kalau kita pakai paru-paru, sleep in gitu. Jadi ada sebelum itu kayak udah nggak kuat. Jadi kita nafas lagi. Nah, makanya kita harus pakai pernafasan diafragma. Gimana caranya pernafasan diafragma? Oke, semua Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Tangannya boleh kayak di sini. Jadi diafragma itu ada di bawahnya dada kita. Jadi kalau paru-paru di sini, dia ada di sini. Tangannya di sini, dua-duanya kiri dan kanan. Jadi ditekan ininya bagian, maaf ya, di bagian sininya harus ditekan gini. Jadi tangannya jangan cuma begini doang. Jadi harus agak ditekan sedikit. Supaya kita tahu ada tekanan. Nah, oke, coba nafas 1, 2, 3. Oke, Ibu masih pakai paru-paru. Caranya gimana supaya nggak pakai paru-paru? Biasa nanti di rumah, boleh, coba tiduran, pasti perutnya yang kembang kempis, bukan ininya. Bener nggak? Ya kan? Nah, seperti itu, sama. Jadi, yang harus kembang kempis bukan ininya atau ininya, tapi ini. Makanya dirasain, 1, 2, 3, nafas. Lagi nafas. Lagi nafas. Masih banyak yang paru-paru, nggak apa-apa, it's okay. Lagi nafas. Lagi nafas Bu. Nafas lagi. Lagi. Oke, ini masih pakai paru-paru. Boleh Ibu pegang perut saya? Pegang aja nggak apa-apa. Nih, Ibu rasain. Saya nafas. Seperti itu. Coba nih, pegang. Gitu. Jadi ininya saya nggak naik sama sekali. Sorry. Ada yang mau tanya? Ada yang mungkin bingung? Coba ya, sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Lagi. Oke, ada yang pakai kotak-kotak tuh masih paru-paru. Yang lain ini udah benar tadi. Oke, hati-hati ya. Jadi harus pakai diafragma. Kalau misalnya sekarang belum bisa, nggak masalah. Kita nggak harus bisa sekarang. Tapi nanti kalau kita latihan terus, badan kita akan terbiasa, boleh duduk semuanya. Badan kita akan terbiasa. Jadi yang paling penting apa? Repetisi. Jadi harus diulang terus. Misalnya kita belum bisa nih, belum bisa pernafasan diafragma, nggak apa-apa. Di rumah latihan terus. Tapi pakai paru-paru terus. Oke, duduk, boleh maju sedikit duduknya. Maju sedikit, terus sampai di ujung, sampai kira-kira kalau kita senderan begini. Nah, gitu. Kalau yang masih duduknya tegak, kurang maju berarti duduknya. Pokoknya sampai senderannya begini. Kira-kira nyender. Nah, nyender semua. Terus nafas, pegang perutnya. Perutnya kembang kempis nggak? Coba nafas. Kembang kempis kan? Ya kan? Oke, seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nafasnya tidak pakai diafragma, yang kita ambil nafasnya sedikit sekali. Juga satu lagi, kalau cek. Kalau kita nafasnya pakai hidung, itu akan pengambilan oksigennya sedikit sekali. Jadi biasanya kalau penyanyi itu nafasnya pakai mulut. Oke. Enggak, tapi gitu. Jadi udara yang masuk lebih banyak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita terbiasa pernafasan diafragma? Oke, ada latihannya. Nah, sama kayak tadi kita pegang, duduk aja nggak apa-apa. Sama kayak tadi kita pegang. Latihannya adalah, tapi perutnya harus kembang kempis. Gitu, ya, oke. Nanti boleh dilatih di rumah, boleh dicatat. Jadi latihannya tangannya di pinggang, terus perutnya harus kembang kempis. Gitu. Gitu. Oke? Nah, terus latihan yang kedua, tarik nafas 4 kali,
Terus keluarin lewat mulut. Sampai 8 kali yang mulutnya nya itu. Oke, kita sama-sama coba ya. Tarik nafas hidung 4 kali, yang dikeluarin dari mulut 8 kali. 1, 2, 3. Tarik. Gitu ya. Jadi seperti itu latihannya untuk diafragma, oke? Nah, jadi dalam pengambilan nafas ini juga kita harus lakukannya tuh dengan natural. Jangan misalnya contoh, sleep in, hey, kan kedengeran banget ya, ada gitu. Jadi kalau bisa lakukan senatural mungkin, misalnya sleep in, hey, gitu. Jadi nggak kedengeran, sleep in, hey, itu kan nggak kedengeran. Kedengeran nggak saya nafas? Nggak kan? Karena yang saya lakukan benar-benar sangat natural dan seminimal mungkin supaya orang nggak tahu kalau kita nafas, kayak gitu. Nah, jadi kita nggak kesulitan kalau misalnya ada nada yang panjang, kita harus panjang. Jadi kita bisa apa sih namanya? Bukan tricky. Kita bisa ngatur lah. Kita bisa ngatur supaya misalnya nggak bisa nih, misalnya tadi yang sleep in heavenly peace itu kan panjang banget. Misalnya nggak bisa nih sebenarnya, maaf nggak bisa, aku nggak sanggup misalnya. Oh ya udah, kita akalin. Misalnya sleep in itu kan ada nafas dikit tuh. Heavenly peace. Jadi gitu caranya ngakalinnya. Nah, tapi kita tetap harus belajar ambil nafas yang panjang supaya nggak ada ngakal-ngakalin lagi. Jadi nyanyi aja gitu. Karena kalau kita mau ngakal-ngakalin, kita harus dicoba dulu nih. Oh ternyata nggak bisa. Oke, dicoba dulu deh gimana caranya ya, diakalinnya di bagian mana ya. Jadi kan kita harus mikir ulang. Tapi kalau kita udah latihan terus dan nafas kita sudah panjang, nah itu udah lebih bagus. Gimana supaya nafasnya panjang? Olahraga. Ya, jalan boleh, lari boleh. Tapi yang paling ampuh adalah berenang. Itu berenang tuh benar-benar sangat ampuh untuk supaya kita memiliki pernafasan yang panjang. Oke. Nah, ini masih berhubungan dengan pernafasan. Jadi dalam satu lagu, kalau kita nyanyi, ada nggak yang pernah kayak gini contohnya? Lagunya Semua Baik misalnya, coba F. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat. Ada nggak yang pernah gitu? Perbuat, itu nggak boleh. Sangat tidak boleh kita bernafas di tengah-tengah kata yang belum selesai. Perbuat itu satu kata, bukan per dan buat. Jadi kita tidak boleh nafas sebenarnya. Kalau mau nafas sebelum perbuat atau sesudah perbuat, gitu, oke? Jadi itu sangat tidak boleh kalau kita nafas di tengah-tengah kata. Jadi harus diatur bagaimana supaya kita, nggak sanggup nih nafasnya kepanjangan misalnya. Oke, kita akalin. Berarti misalnya sebelum kata tersebut atau setelah kata tersebut. Makanya kita harus latihan. Walaupun di gereja sudah latihan, di rumah juga kita harus tetap latihan. Gitu. Jadi lebih prepare kitanya juga. Nah, selanjutnya, kita kan belajar teknik nih ya, ini dan itu segala macam. Aduh pusing banget, banyak banget tekniknya. Teknik nggak boleh dipusingin. Teknik itu kita nggak boleh, kita misalnya lagi mau singer, mau WL gitu, terus kita nyanyi, mikirin gimana ya ini, gue pakainya chest voice atau mix voice atau pakai head voice atau apa ya? Nggak boleh, kita nggak boleh mikir seperti itu. Jadi teknik itu juga harus sudah senatural mungkin, makanya kita harus latihan. Jadi kita harus pahami misalnya, kita nadanya di sini nggak sanggup nih. Oh ya udah emang biasa pakainya head voice aja kalau di sini misalnya. Enggak sanggup kok misalnya di kunci ini kita biasanya pakai chest voice aja sanggup sampai gitu. Jadi kita nggak boleh mikirin teknik. Jadi kalau nyanyi tuh, apalagi kita sebagai misalnya sebagai WL atau singer di depan jemaat kan kita nggak boleh kayak kelihatan
mikir gitu, kayak nanti gimana ya ini ya, nyampe nggak ya nadanya gitu. Jadi nggak boleh kita kelihatan mikir, karena kan kita juga harus fokus sama Tuhan gitu. Kita nggak boleh justru malah mikirin soal teknik gitu. Jadi sama sekali kita sebagai WL dan singer tuh kita nggak boleh mikirin soal teknik, melainkan teknik itu harus sudah berjalan kayak autopilot gitu. Misalnya, oh ya emang sudah seharusnya seperti ini nih, jadi udah autopilot gitu. Makanya harus perbanyak latihan. Oke, sekarang saya mau ngobrol soal improvisasi. Boleh nggak sih kalau kita improvisasi? Ada yang bisa jawab? Kita improvisasi sebagai WL dan singer tuh boleh nggak? Sebagai WL boleh enggak, atau dan sebagai singer tuh boleh atau enggak? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Sebagai WL boleh? Boleh. Sebagai singer boleh nggak? Tidak. Good. Sebagai WL itu tidak boleh. Kita tidak boleh sama sekali berimprovisasi. Misalnya kita nyanyi. Sebagai singer tidak boleh berimprovisasi. Contoh, kita nyanyi Semua Baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Misalnya singer seperti itu nggak boleh. Tapi kita nyanyinya lagu yang standar notnya aja. Contoh, coba. Semua baik, semua baik. Standarnya aja. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, begitu. Vibra boleh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya vibra boleh, tapi improvisasi yang tidak boleh, oke? Nah, tapi kalau khusus untuk WL itu boleh, tapi apa? Nggak boleh berlebihan. Misalnya WL-nya improvisasi terus gitu, nggak boleh juga. Improvisasi itu hanya untuk pemanis. Jadi kalau kita minum teh gulanya terlalu banyak juga nggak enak kan, ya kan? Jadi sedikit aja, misalnya mau improv sedikit, misalnya cuma di tengah-tengah lagu, di bagian chorusnya doang di belakang misalnya, atau di depan, itu boleh. Oh iya boleh, silahkan. Nggak boleh. Kita singer, jadi tugas singer adalah mendukung WL-nya. Oke, misalnya WL-nya lagi mau ngomong, terus kan mereka misalnya biasanya terus lanjut misalnya nyanyi di chorus, nyanyi aja. Tapi kalau singernya improv sendiri, nanti akan kurang bagus dan berantakan. WL-nya ngomong, singernya tiba-tiba improvisasi sendiri, seperti itu. Jadi makanya singer tuh sangat tidak boleh sebenarnya untuk improvisasi, kecuali misalnya singernya disuruh solo, nah itu beda, itu kasus yang beda, seperti itu. Sudah jelas Bu? Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Belum ada? Oke. Oke, kita masuk ke dinamika. Dinamika lagu ini juga penting. Misalnya ini biasanya WL dan singer pokoknya sama aja ya, dinamika itu penting. Biasanya kalau kita nyanyi di awal lagu, kita jangan terlalu keras, jadi power kita. Jadi gini, dalam satu lagu, itu tuh kita kayak segitiga, oke? Di yang paling atas, titik yang paling atas ini adalah titik klimaks. Kira-kira boleh nggak kalau di awal kita udah boost ke atas sampai klimaks? Nggak boleh kan? Nanti akan jadi anti klimaks. Nah, makanya kita start dari awal, nyanyi bagian depan, bagian first, atau bagian apa sih bahasa Indonesianya first pokoknya. Ya bait, bagian bait. Itu slow aja. WL, singer sama, slow. Kalau bisa setengah suara aja. Kalau WL nggak apa-apa lah, dikit, gedean dikit. Kalau singer setengah suara aja. Misalnya tadi Semua Baik F. Depannya gimana ya? Dari semula. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan. Itu kan enakan kedengarannya, orang baru masuk gitu kan, jemaat baru masuk, tiba-tiba dari semula, itu kan kayak kaget gitu ya. Jadi nanti jemaat bingung, kok ngagetin gitu. Jadi lebih enak kan, lebih syahdu, lebih lembut nyanyinya gitu. Jadi jemaat juga dengarnya oh ya enak gitu nyanyinya gitu. Jadi
Depan tuh bener-bener kita kalau bisa setengah suara aja singer ya. Kalau WL oke lah, suara seperti biasa tapi jangan terlalu keras. Nanti udah mulai ke ref, masih setengah suara itu dan tapi ditambahin sedikit. Nanti mulai lagi ke verse lagi ditambahin lagi. Terus sampai ke titik klimaksnya. Nah di titik klimaks ini kita harus powerful, oke? Jangan cuma udah setengah suara aja deh gitu, nggak bisa. Tetap harus naik sampai di titik klimaks. Kita harus powerful. Tapi hati-hati, power itu juga bisa liar. Nah, power itu tetap harus ada dalam kontrol kita. Walaupun kita nyanyinya semua baik. Oke, F coba. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Begitu. Jadi tetap harus dalam kontrol kita. Contohnya misal nggak kontrol mungkin karena emosi. Mungkin kita juga dalam keadaan kering, atau mungkin kita juga dalam keadaan yang mungkin gak siap hatinya, jadi terbawa emosi. Nah itu juga tidak boleh. Kita sebagai WL dan singer juga hati-hati, tidak boleh terbawa emosi. Nah terbawa emosinya dalam hal menyanyi. Contohnya udah naik banget, coba di G. Semua baik, semua baik. Apa itu sudah nangis gitu. Apa yang telah kau gitu kan, itu terbawa emosi. Jadi kalau bisa jangan, karena nanti jemaat juga akan bingung kenapa kok singernya sampai atau WL-nya semua gitu, sampai seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menahan gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang terjadi di rumah segala macam, kita taruh dulu, kita doa dulu, kita taruh semua di kaki Tuhan, lalu kita melayani. Jadi nggak ada beban gitu. Oke. Selanjutnya pemilihan nada dasar. Nah ini penting sekali. Di sini juga kan ada yang laki-laki ya. Bapak-bapak ini WL semua singer. Singer ya. Ada WL laki-laki nggak di sini? Ada kan WL laki-laki ya. Nah di sini WL laki-laki juga harus hati-hati dalam pemilihan nada dasar. Wanita juga sama. Kalau ada kalau ada singernya yang laki-laki, nggak apa-apa. Kalau yang wanita WL-nya, singernya laki, kita jangan mengambil nada terlalu rendah, karena singer laki-laki tidak akan mampu. Karena suara kita itu lebih rendah sedikit dari laki-laki. Jadi kalau kita sudah rendah, yang laki-laki akan kerendahan. Gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi kita juga harus mengambil nada yang pas, bukan cuma buat kita soalnya, harus untuk semua. Begitu juga WL laki-laki, jangan mengambil nada terlalu tinggi. Kalau nadanya terlalu tinggi, kayak contohnya suami saya itu suaranya tinggi. Saya selalu bilang nggak bisa ini. Tolong, ayo ini tolong nih, singer-singernya kasihan. Kalau misalnya cuma nyanyi sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nyanyi ada singernya, apalagi yang singernya modelnya suaranya alto, kasihan. Nanti terlalu tinggi nggak nyampe. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan nada dasar. Oke, karena range vokal masing-masing kita juga berbeda. Jadi jangan disamakan ya. Ini berhubungan juga dengan misalnya kita WL gitu. Terus misalnya musisi bilang, nyanyinya di lagu asli aja, dia di kunci asli. Kalau kita nggak sanggup bilang, sorry ya, maaf ya, saya nggak sanggup, suaranya saya nggak setinggi dia. Karena suara kita kalau misalnya tidak setinggi orang yang aslinya yang menyanyikan, bukan berarti suara kita jelek. Karena memang masing-masing manusia itu memiliki range nada yang berbeda. Walaupun misalnya laki-laki, dan maksudnya laki-laki sama laki-laki, itu range nadanya tetap berbeda. Ada yang rendah sekali, ada yang tinggi sekali. Sama perempuan pun begitu. Jadi jangan menyamakan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting dalam bernyanyi adalah apa? Ada yang tahu nggak? Hal yang paling penting dalam bernyanyi adalah apa? Kenapa? Menguasai lagu. Ada lagi yang lain? Artikulasi. Yang lain? Yang paling penting dalam bernyanyi adalah, sorry apa? Tidak boleh falas. Yang lain? Ada?
dalam bernyanyi adalah telinga. Kok bukan pita suara? Kenapa? Karena telinga kita adalah hakim yang akan menentukan kita suaranya fals apa enggak. Jadi yang paling penting adalah pendengaran. Kalau kita tuli, kita nggak bisa judge suara kita ini fals apa enggak. Kalau kita budak atau kita nggak tahu nada, nggak ngerti nada, kita nggak akan pernah bisa nyanyi dengan benar. Karena tidak ada yang menjadi hakim. Ini kita fals apa enggak nih? Oke? Jadi dalam menyanyi yang terpenting bukan pita suara. Yang nomor satu terpenting adalah telinga. Oke? Jadi waktu kita nyanyi, nah kita harus dengar fals nggak nih? Gimana nih suaranya, enak nggak? Harus didengar, bukan main nyanyi aja. Yang penting nyanyi gitu, enggak. Yang penting adalah kita dengar. Oh, kayaknya kurang enak nih suaranya misalnya. Kayaknya harus dilembutin lagi, kayaknya terlalu keras misalnya. Oh, kayaknya powernya kurang nih, tambahin lagi. Oh, kayaknya nadanya kurang sedikit, dinaikin lagi sedikit nadanya, kayak gitu. Oke? Nah, oke. Suara itu tidak boleh mendem. Suara itu harus posisinya ada di sini nih, di depan, di sini. Lebih tepatnya di sini, kayak helm gitu. Di depan dan di atas sini gitu. Coba ya Bapak Ibu Saudara, dongak gitu ke atas. Coba F. Kita nyanyi sama-sama semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau Oke, cukup. Apa yang dirasain? Tekan kan? Sakit, kayak ketekan gitu loh. Ada tekanan di sini, nggak enak. Jadi kita nyanyi nggak boleh begitu. Nah, bahkan terlalu nunduk banget juga nggak boleh. Jadi ke depan, tapi agak turun sedikit, gitu. Ya, ke depan biasa aja. Ke depannya nggak bisa gini, ke depan biasa, tapi turunin sedikit, gitu. Jadi nyanyinya akan lebih enak, oke? Akan lebih rileks, tidak ada tekanan. Jadi kalau kita gini, tekanan ada di sini. Nah itu justru yang paling tidak boleh. Jadi dalam menyanyi kita taruh tekanan di sini tuh nggak boleh. Taruh tekanannya adalah di mana? Di perut. Oke, di badan kita. Nggak boleh di sini. Jangan pernah naruh tekanan di sini. Setahun 2 tahun masih nggak apa-apa. 5 tahun 10 tahun suara kita bisa rusak. Oke? Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang agak-agak susah nih. Kita akan bahas soal chest voice, mixed voice atau bridge sama head voice. Chest voice itu apa? Chest voice itu adalah suara ini seperti ini. Kita ngomong, ini kita pakai chest voice. Semua baik, itu chest voice. Oke? Nah, terus mixed voice itu apa? Mixed voice itu adalah jembatan bridge dari chest voice kita ke head voice. Jadi ada jembatan di tengah-tengah. Itu mixed voice itu biasanya range-nya agak tinggi. Kalau head voice misalnya, head voice dulu deh. Kalau head voice misalnya itu head voice. Oke? Nah, kalau chest voice itu bukan itu kan halus sekali ya. Kalau chest voice itu, kalau mixed voice itu adalah pertengahannya. Jadi tidak halus banget, tapi tidak kenceng banget seperti chest voice. Contoh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat, kayak gitu. Nah, jadi chest voice, mixed voice atau bridge dan head voice. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara belum mengerti banget, kalau belum mengerti banget nggak apa-apa. Kita nggak perlu les sama saya, nggak perlu. Kita ada yang namanya YouTube, Bapak Ibu Saudara. Boleh dicatat namanya, tadi ada chest voice, ada mixed voice atau bridge, dan ada juga yang namanya head voice. Saya belum bisa nih mixed voice seperti apa. Boleh cari mixed voice gitu misalnya, atau latihan mixed voice. Nah,
bisa dari situ. Atau latihan head voice seperti apa, karena kita waktunya juga nggak cukup untuk saya melatih sampai dalam sekali, karena jujur untuk melatih chest voice, untuk melatih mix voice sama head voice lah, itu lama. Walaupun les itu juga tetap harus sampai berbulan-bulan sampai bisa. Ada orang yang sama sekali nggak bisa head voice, jadi pakai chest voice terus, kan capek, lama-lama kan ininya sakit. Nah itu lama belajarnya memang. Nah Bapak Ibu Saudara pasti bisa buka YouTube, punya YouTube kan masing-masing ya di rumah, kita bisa searching. Misalnya bagaimana sih cara latihan head voice, cara latihan mix voice kayak gitu. Bapak Ibu Saudara juga boleh nonton Indra Aziz. Indra Aziz itu juga cukup bagus dan cukup jelas dalam menerangkan ya. Jadi kita harus sama-sama belajar di sini. Jangan cuma seperti tadi suami saya bilang, jangan cuma punya hati, tapi kita juga harus punya skill. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin ya ada yang merasa minder, aduh saya udah tua, aduh saya suaranya jelek, saya fals, nggak bisa. Gak ada yang nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada yang tahu penyanyi bule Ed Sheeran? Ada yang tahu Ed Sheeran? Mungkin yang muda-muda tahu ya. Ed Sheeran itu 10 tahun yang lalu suaranya jelek banget. Jelek banget, jelek. Tapi kenapa sekarang bisa bagus banget? 8 tahun dia latihan, 8 tahun dari jelek sampai bagus seperti sekarang. Waktunya lama sekali memang. Tapi dia mau untuk belajar. Jadi kalau kita ada keniatan, pasti ada perubahan. Oke? Nah, jadi yang terpenting adalah niatnya dulu. Kalau kita niat mau belajar. Jadi walaupun Bapak Ibu Saudara misalnya les gitu, les menyanyi ataupun mungkin nanti Ibu Gembala mengundang siapa yang bisa mengajar gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak ada keniatan untuk mau berubah, untuk mau belajar, mencoba terus-menerus, latihan terus-menerus, tidak akan ada perubahan. Mau siapapun yang datang, mau sehebat apapun dia, kita nggak akan pernah bagus kalau kita sendiri juga nggak ada keniatan untuk belajar dan untuk maju, begitu. Oke. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya. Ada yang mau bertanya mungkin yang belum jelas, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang teknik menyanyi atau segala sesuatunya? Mumpung saya ada di sini gitu kan, saya mungkin kan jarang-jarang ya kemari. Boleh menanya, jangan malu-malu, nggak apa-apa, nggak bayar kok. Ada? Oke, boleh Bu. Apakah boleh memimpin dengan satu memakai suara pecah suara? Oke. Boleh aja sebenarnya. Boleh aja, nggak ada. Jadi sebenarnya kalau WL tuh lebih fleksibel ya dari singer. Boleh aja sebenarnya, nggak apa-apa. Misalnya contohnya WL-nya berdua, tapi kalau WL-nya sendiri, kalau bisa jangan. Kalau bisa, tapi kalau misalnya pengen banget ya silahkan. Tapi jangan dari awal sampai habis, karena kan WL kan adalah yang memimpin dari yang singer, ya kan? Kita sebagai pemimpin nggak mungkin kita pecah suara terus, nanti jemaat juga bingung nyanyinya gitu. Apalagi misalnya singernya nggak kuat, jadi suara singernya kurang solid gitu ya. Kalau bisa jangan. Kalau misalnya suara singernya nggak solid, kecuali suara singernya solid sekali terus mau pecah suara sedikit, boleh. Tapi kalau bisa jangan dari awal sampai habis gitu. Oke, Ibu boleh. mengenai improvisasi, apakah improvisasi itu bisa diajarkan atau feeling secara langsung? Oke, improvisasi itu kalau dasarnya itu kita harus belajar. Dari mana nada-nadanya? Ya, apa yang kita dengarkan. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara pengen bisa improvisasinya kayak penyanyi A gitu, ya dengerin terus aja penyanyi itu. Tapi yang baik adalah jadi diri sendiri sebenarnya. Jangan meniru orang lain, jangan mengcopy orang lain. Tapi nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu Saudara pengen, saya pengen, kan misalnya dia suaranya kayak meliuk-liuk gitu. Saya pengen bisa, ya nggak apa-apa, dengerin aja terus dengerin. Akhirnya kan nanti dan nada-nadanya yang dia ambil, improvisasi yang dia ambil kan akan teringat terus kalau kita dengarkan terus.
Ya, jadi basically adalah kita harus banyak mendengar juga. Gitu, seperti itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, satu lagi tambahan. Jadi untuk singer sebisa mungkin nyanyinya tuh harus stabil ya, sestabil mungkin. Jangan goyang-goyang, apalagi fals tuh nggak boleh, oke? Jadi makanya kita harus benar-benar pakai telinga kita. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara nggak tahu nada, ayo belajar. Pasti lama-lama bisa. Pasti lama-lama tahu nada. Kalau misalnya suaranya masih agak fals sedikit, nggak apa-apa. Asal kita mau belajar. Ayo belajar terus evaluasi diri kita. Misalnya ada yang negur gitu ya. Ibu mohon maaf Bu, tadi ibu kok kayaknya fals banget ya. Jangan sakit hati. Ya, seperti tadi suami saya bilang, kita kan cuma hamba. Kalau kita dikasih kritik dan saran, kita terima aja. Kalau memang dia bilang suara kita fals, nah coba kita dengerin. Misalnya ada rekamannya, misalnya kita dengerin. Atau mungkin ajak siapa yang lain yang mungkin lebih mengerti. Bener gak sih kalau suara saya tuh fals? Oh iya bener ternyata misalnya. Oh ya udah, berarti saya harus belajar gimana nggak fals. Latihan terus menerus seperti itu. Jadi kita juga harus mengevaluasi diri kita. Nah, yang soal singer nyanyinya harus stabil. Kalau misalnya sudah stabil nih, baru boleh kita untuk harmonisasi. Misalnya mau pecah gitu, boleh, tapi harus kompak. Oke, jadi kita harus nyanyinya stabil dulu deh. Kalau nyanyinya nggak stabil, mendingan jangan pecah-pecah dulu. Yang penting stabil. Yang penting kita nyanyinya juga dinamikanya bagus gitu, dinamikanya baik. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara pengen pecah, misalnya ada yang suara 3, suara atas atau yang ambil yang bawahnya, kayak gitu-gitu boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya mau harmonisasi, jangan dari awal. Jadi harmonisasi itu sebisa mungkin tuh di tengah-tengah lagu, misalnya sudah ref yang kedua, tuh udah mau ke belakang itu boleh. Tapi kalau yang pertama kali misalnya dari bait ke ref itu jangan diapa-apain dulu. Jadi kalau bait sama ref yang awal itu polos aja, karena kita harus bangun suasana istilahnya kalau misalnya di sekuler ya, bangun suasana itu supaya lebih enak. Jadi makanya kita kan setengah suara dulu, jadi orang dengernya juga oh iya gitu, bagus, menyejukkan hati seperti itu, kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh. Kalau misalkan singernya itu lebih besar suaranya daripada WL itu yang saya. Oke, kalau untuk volume udah pasti WL harus lebih besar dari singer. Kalau misalnya sampai suara singernya lebih besar, nah singernya juga harus jangan main hajar aja, nggak apa-apa deh suara saya gede deh, nggak apa-apa, jangan juga seperti itu. Kita juga harus dengar, oh iya, kayaknya suara WL agak lebih kecil ya, yaudah saya turunin dikit deh. Misalnya tadinya volumenya segini, saya turunin segini deh, gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, jadi kita di depan itu berbeda dengan apa yang didengar sama jemaat. Nah kita nggak pernah tahu, karena kan yang kita dengar kan adalah monitor, bukan FOH yang ada di sini. Itu. Tapi kalau misalnya waktu menyanyi, waktu lagi latihan, kita merasa misalnya WL merasa ini kayaknya terlalu besar deh singernya, ngomong aja nanti sama soundman untuk bilang boleh nggak suara singernya dikecilin sedikit di monitor. Gitu. Karena yang mendengar kan nanti kalau di FOH kan yang mendengar soundman mungkin dan jemaat, jadi mereka yang akan pasti WL-nya yang akan lebih besar seperti itu. Nah tapi singer juga harus lihat-lihat, jangan sampai misalnya suara WL-nya kecil kita langsung hajar aja terus, nah jangan juga. Jadi dikurangin sedikit boleh, tapi tetap harus dalam area stabil seperti itu. Gimana? Oke. Oke, nah kalau soal monitor ini jujur ya, itu adalah kekurangan dari maksudnya kalau misalnya kita keadaannya cuma ada monitor, itu kekurangannya memang seperti itu Ibu. Makanya biasa kalau misalnya ibu-ibu, bapak-ibu saudara lihat penyanyi profesional, mereka pasti pakai in-ear, ini monitor, karena mereka akan bisa mendengar suaranya sendiri. Nah memang kekurangannya
kalau yang hanya menggunakan monitor saja kekurangannya kadang kita suka nggak kedengeran suaranya ya kan. Saya juga kemarin sempat nggak kedengeran nih suaranya tuh, tapi ya udah nggak apa-apa, kita mengalir aja, dimaksimalin sebisa mungkin, jangan sampai feedback, sebisa mungkin nanti dikomunikasikan aja ke soundman untuk sebesar yang seharusnya gitu, jangan di luar batas juga, sebesar yang seharusnya, yang enak, semaksimal mungkin, jangan sampai feedback seperti itu, gitu sih. Ada lagi? Udah, ada lagi yang lain mau tanya? Boleh. Mungkin bukan teknik ya, cuma tadi mau tanya, seorang WL itu batasannya dari bicara itu apa gitu? Takutnya nanti ada orang yang menilai kita kamu kebanyakan ngomong, kebanyakan bicara gitu. Padahal mungkin kadang kita nggak sadar gitu loh, mengalir dengan sendirinya. Dan itu mungkin apa ada batasannya gitu? Oke, kalau ada batasannya benar, ada batasannya. Jadi misalnya di depan lagu, biasanya kan kalau WL ngomong kan sebelum nyanyi ya, sebelum nyanyi itu kita akan ada ngomong-ngomong segala macam. Memang tidak boleh terlalu panjang. Misalnya musik udah masuk intronya nih, kita udah ngomong, intro udah sekali, intro udah ulang 2 kali nih, masih ngomong. Intro ulang 3 kali, itu udah kelamaan, udah sangat kelamaan. Kalau udah intro udah ulang 3 kali, terlambat. Berarti kita udah terlalu lama, gitu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu banyak bicara. Kalau misalnya memang kita, misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk Tuhan tuh menaruh sesuatu dalam hati kita dan kita bicara itu tidak menutup kemungkinan. Itu kayak itu beda cerita gitu. Misalnya kita mau oke, berhenti dulu musiknya mengalir pelan misalnya, terus kita bicara. Tuhan berbicara sesuatu dan hati kita benar-benar terbeban untuk bicara, nah itu beda. Tapi kalau pada dasarnya WL seharusnya sih tidak boleh terlalu lama ngomong di depan, seperti itu. Cukup terjawab? Oke. Yang lain? Ayo mangga lagi, ayo. Udah kamu ayo. Saya di satu lagi ya, Mbak ya. Iya, saya ada di Departemen Ibadah. Tadi menyampaikan teknik-teknik vokal sangat baik untuk kami, dasar untuk boleh kami tampil lebih baik lagi ya. Nah, untuk kebutuhan kami, Bu, masih banyak ya kekurangan. Jadi saat WL memimpin, singer harusnya mendukung. Gitu. Saya lihat kemarin di YouTube-nya waktu ibadah live yang youth ya, Pak Tio itu lagi ngomong, tapi Pak Mesak udah menutup misalnya ngomong kami gitu. Harusnya sudah masuk, tapi singer tuh langsung kalau udah tahu begitu, kami kurang gitu. Bagaimana supaya kerjasamanya WL dan singers itu ya bisa baik. Jadi nggak harusnya sudah masuk WL, karena WL-nya masih ngomong mungkin kurang berani atau padahal sudah latihan sih ya, jadi terlewat begitu. Oke, gini, sebenarnya kalau WL masih ngomong, sebenarnya singer jangan masuk dulu sebenarnya ya, karena akan tabrakan. Karena kalau misalnya kita lagi bicara, mereka nyanyi, itu akan tabrakan. Sebenarnya tidak harus masuk dulu. Oke, jadi kalau misalnya si WL udah kelamaan, ya udah nggak apa-apa, kita diam aja dulu sampai dia bilang misalnya ayo first gitu, bait gitu, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada mau ditambahin nggak dari Vitalia atau dari Mesak? Kecuali kalau kita udah kayak konser. Oh iya, kecuali konser. Nah, itu berbeda ya. Kesepakatan sama WL. Iya. Jadi sebenarnya semua fleksibel, tapi kembali lagi sesuai dengan latihan kesepakatan. Oh iya. Ya, kecuali ada kesepakatan di awal kita misalnya, oke, kita intro 2 kali, misalnya ngomongnya kelamaan nih, ya udah hajar aja. Intronya udah seperti ini nih, kita kan nggak mungkin ulang intro misalnya. Kalau sudah udah ada perjanjian seperti itu dari awal, ya udah apa-apa masuk. Seperti latihan itu ya. Iya, tapi memang harus solid juga. Jadi singernya juga nggak bisa cuma yang masuk sendirian aja gitu. Jangan. Jadi harus ada kesatuan hati juga dari singernya gitu. Jadi WL pun harus bisa yang tadi ya mengontrol begitu ya. Iya. Saat tadi ngomong tadi. Tuh, tapi harus ada, maksudnya memang nggak boleh terlalu panjang nih ngomongnya. Tapi kalau misalnya sampai terlalu panjang dan di awal sudah ada perjanjian, oke, intronya 2 kali aja ya depan, ya udah masuk aja nggak apa-apa. Gitu. Iya, gitu ya. Singer. Sama pikir kadang kala suka terjadi kasus
Saya pernah atau ngeblank, saya lupa nih lagunya masuknya gimana gitu. Tinggal perhatiin tandanya. Kalau begitu udah tanda mau masih ngomong gitu, masuk aja gitu. Yang penting kayak tadi kerjasama. Perhatikan tanda, jangan lupa dari awal. Jadi kan WL tuh ngasih tanda 1, 2, 3, makanya singer tuh nggak boleh merem, nggak boleh ngelihat kemana, harus perhatikan. Kayak kalau ibu perhatian dari kemarin saya berkali-kali lihat teori, oh dia mau masuk ini, oke. Saya lihat lagi, nggak saya cuma merem aja menyembah sendiri. Nggak boleh cuma merem aja asik sendiri. Gimana kita mau dukung panglimanya berperang? Kitanya asik sendiri nggak bisa. Sehingga harus lihat apa kodenya dari terus musik juga begitu gitu ya. Ada lagi? Kasih mic. Saat penyembahan supaya WA juga penyembahan sendiri gitu. Jadi singernya apakah itu kita ini kan di latihan atau seperti apa biasanya kalau secara teknisnya? Kalau secara teknis sih, kalau teknis nyanyi nggak ada hubungannya sebenarnya sama itu. Tapi kalau misalnya soal hal tersebut, gimana nih? Mungkin Felia bisa jawab. Jadi kalau misalnya WA-nya nyembah sendiri nih, penyembahan sendiri kayak asik sendiri, apa yang harus dilakukan singernya gitu ya? Maksudnya saat penyembahan itu singernya kurang menyembah gitu. Cenderung dia. Gitu. Oke, nggak boleh. Singer itu harus gini, mau menyembah, mau nyanyi sama, kecuali emang lagi diam gitu. Jadi singer tuh harus keluarin. Gak boleh singer tuh cuma diem, apalagi waktu menyembah itu paling gak boleh. Makanya yang terpenting adalah ya itu, dibalik semua teknik yang kita pelajari, ya pengenalan akan Tuhannya seperti apa. Apakah di rumah kita menyembah Tuhan, apakah di rumah kita gak pernah nyembah Tuhan, apakah kita gak pernah berdoa. Nah berarti kan kelihatan. Saya nggak ngejudge ya, nggak ngejudge siapapun, tapi maksudnya mari kita evaluasi diri gitu. Kalau misalnya ternyata ada singer yang cuma hanya diam, gak bisa bicara apa-apa gitu, berarti mungkin pengenalan akan Tuhannya dia belum terlalu dalam, atau mungkin dia belum ada pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, jadi belum ada kerinduan gitu, seperti itu. Jadi singer ya tetap harus menyembah bersama, menyembah terus, mendukung WL-nya juga gitu. Nadanya juga ya. Kenapa? Nadanya juga ya, jangan sampai WA-nya Oh iya dong, nadanya harus tetap sama. Misalnya dari musisi misalnya sudah ditentukan nadanya ke sini dan ke sini, gitu kan? Ada patternnya, biasanya kan worship ada worship pattern, ada polanya. Kita harus polanya seperti ini. Ya udah kita ikutin polanya. Terus ikutin aja gitu. Mau WL-nya improvisasi nadanya teriak kayak gimana pun, kita terus aja ikutin worship patternnya seperti apa, seperti itu. Makanya saya bilang tadi WL sama singer itu sebenarnya sama pentingnya gitu. Kalau udah lihat yang dibagi sama dia kan berarti singer juga ribet juga kan, harus belajar, nggak boleh merem terus, nggak boleh diem. Jadi kan berarti sama aja ada yang harus dipelajari gitu. Ribet juga, makanya nggak bisa ngecilin peranan yang satu dan gedein peranan yang lain. Saling mendukung. Ada lagi mungkin pertanyaan? Satu lagi terakhir, saya kasih kesempatan. Nggak ada, benar, yakin, oke. Tadi bicara tentang tekniknya. Oke. Kalau ada beberapa gereja itu yang menentukan untuk menjadi singer tuh harus 1 begini, 2 begini, 3 begini ya. Biasanya mereka harus ikut ibadah puasa. Ada juga menentukan harus hafal lagu, sekian lagu gitu. Apakah itu juga harus seperti itu atau bagaimana? Boleh dikasih tahu nggak ininya apa? Maksudnya yang harus begini Iya, begininya tuh kalau yang saya tahu contoh. dia harus hafal lagu. Paling tidak sekian lagu. Oke. Gitu ya. Terus karena itu yang terjadi pada saya pribadi itu kan kadang-kadang ngeplay gitu kan. Pas lagu ini pertamanya apa gitu. Padahal juga singer untuk ngangkat kan. Betul. Ya, betul. Jadi bagaimana memang harus hafal lagu atau kualifikasi, ya memang harus hafal lagu. Kalau bisa 1000 lagu. Memang kita tuh diciptakan sama Tuhan dengan otak tuh luar biasa. Kita tuh memori kita tuh luar biasa loh. Bapak Ibu Saudara pasti masih ingat waktu kecil seperti
seperti apa? Bener nggak? Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Masih ingat kan? Kadang masih ingat yang sampai jelas detail. Nah, Tuhan tuh menciptakan supaya kita tuh benar-benar bisa mengingat banyak. Nah, maka dari itu sebisa mungkin yuk belajar sama-sama lagu. Nggak perlu kita sekarang langsung belajar 1000 lagu, enggak. Nanti kan juga kalau ada lagu baru kita belajar terus. Kalau misalnya WL kasih lagu baru, oke, kita belajar. Atau misalnya ada keluar lagu baru nih, ayo belajar aja. Misalnya WL juga, misalnya di gereja nggak pernah dinyanyiin, nggak apa-apa, kita belajar buat menyembah di rumah, itu kan? Pengenalan akan lagu itu juga penting. Jadi kualifikasi seorang singer adalah satu, jangan fales, ya, sama sekali nggak boleh fales. Terus yang kedua, harus tahu banyak lagu. Bener banget, kalau misalnya di awal yang harus ngangkat pertama itu bukan WL sebenarnya, singer. Oke, singernya penting. Kalau misalnya WL tiba-tiba ngeblank atau WL tiba-tiba lagi khusyuk hadirat sama Tuhan, kita harus masuk tetap. Kalau kita sendiri ngeblank dan lupa, bahaya gitu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga memberkati apa yang saya bagikan.